Okay, hello everyone. Welcome back to my class. Today, we are going to discuss about paper and poster presentation. So in this case, we are going to learn how to create a good paper, as well as a good poster to deliver your ideas in academic conference. So sometimes we use poster presentation to defend our proposals or to deliver our ideas in academic conference. All right. So for the very first thing you have to do is this is our discussion pointers. So we are going to learn about these points. The first one is how to set a good title, a representative title, an abstract. And then the next concern is on content. Jadi bagaimana kita bisa memanage isi yang ada pada dalam konten, and then acknowledgement, and then references, and then the last one is appendices. All right. So basically here, I'm not going to ask you to write down a paper because somehow it takes time for me to assess uh, your work. So I would like you to wrap up all the all your final project in a poster. But here we have to take our consideration how to create a good paper. All right, the first one, title. I think, if I'm not mistaken, I've already explained to you before how to create a title. So the first thing you have to do is it must reflect the results of the paper, and then the second one, appropriate length, maximum 12 words. So it's not supposed either too long or too short. And then write in title case. So I quote what Grant said: "Be informative, be concise, and provide details of study design." For example, like this: using synchronous peer tutoring system to promote elementary students learning in mathematics. So if we look at this title, I think this title should be representative. At least it should consist of problem and then method and result. Okay, like what is being stated on the right column here. So a good title should represent the problem and then method and then result. All right, the first one, problem. The title should convey to the problem and then method and result of the research work, including the motivation and the significance of the study. Web-enabled smart home using wireless node infrastructure. So the yellow highlighted here represent the result. So this is the goal of your study or the grand project of your study. And then the second one, smart home, is the problem. So how we are supposed to develop a smart home, yeah, an effective smart home using wireless node infrastructure is the methodology. Okay, so I can say that this title is good. It is representative because it consists of problem, method, and result, and then the length of the words is less than 12 words. Okay. Well, the left one, using synchronous peer tutoring system to promote elementary students learning in mathematics. So let's guess, yeah. Using synchronous peer tutoring system is of course, it represents the methodology, yeah. And then to promote elementary students learning, ini adalah goalnya, ya enggak, purpose-nya. And then students learning in mathematics, ini adalah problemnya, begitu ya. Jadi di sini bisa dibilang this title is also representative because it consists of problem, method, and result. Jadi silakan nanti Anda melihat lagi judul TA kalian seperti apa, oke? Evaluate the following title. Jadi saya punya nih satu judul. Silahkan Anda tebak kira-kira kalimat ini atau judul ini sudah terdapat problem, result, atau method. Ya. Increase the accuracy of tracking user location indoor using extreme machine learning. Oke. Jadi kalau kita breakdown ya every single word here. Jadi title ini harusnya memiliki problem, result, and methodology. Increase the accuracy of is
Of course, this is the goal, ya kan? Ini tujuannya. Lalu tracking user location indoor. So this is the problem. And then using extreme machine learning, this is the methodology. Jadi title ini, this is another good title ya. This is another representative title because it consists of apa namanya result, and then problem, and then method. And the length of the words is less than 12 words. Okay. The next one. All right. So now we move to abstract. Setelah we have done with title, now we move to abstract. So, when we talk about abstract, the number of words is supposed to be 200 words in length. Jadi kalau bisa tidak terlalu banyak juga ya. Jadi harus apa namanya short, simple, and straightforward, to the point ya. And then presents a clear summary of the research ya. Dan isi dari abstrak tersebut harus mengandung background ya, research background. Lalu tujuannya apa? And then methodology ya, jadi seperti mungkin research design-nya, and then participant atau respondennya, lalu instrumen yang digunakan. So apa namanya methodology ini Anda harus bisa mengelaborasi apa namanya lebih banyak gitu ya. And then finding or results, and then implication ya. Jadi pada dasarnya kita berusaha untuk men-summarize apa yang Anda tulis di konten di abstrak begitu. And then font size-nya adalah 10-point font. And then do not cite any references. Jadi jangan sampai Anda memasukkan kutipan apapun atau reference apapun. And then do not place or cite tables, of course ya. Anda harus bisa menempatkan di tempat yang memang sesuai gitu ya, tables or figures. And then keywords. Ya, biasanya setelah kita menuliskan abstrak, kita menuliskan keyword atau kata kunci di bawahnya. Nah, the number of keywords ya atau kata-katanya itu juga tidak lebih dari 5 kata ya. 3 atau 5 sudah cukup. It could be word, it could be phrases. And then words that refer to the paper. So you should relate the keywords with what is being written in the abstract. Jadi harus ada apa namanya relevansinya. Maybe written in an alphabetical order, italicized and separated by commas. Okay. Alright, and then the next one, reading abstract. Seperti yang tadi saya bilang, yang pertama harus mengandung field establishment. Jadi status quo, apa sih the actual condition yang ada sekarang ini. And then you set the problem. Nah, kalau saya bilang ya, penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang memang menjawab masalah yang ada di lapangan. Kalau tidak ada masalah ya, why should we conduct the research, ya kan? Why should we conduct the study? We conduct the study, we conduct the research to solve the problem, gitu kan ya. Jadi di sini Anda harus mencari tahu kira-kira kenapa sih Anda itu harus melakukan penelitian ini, isunya apa gitu. Masalah yang ada itu apa gitu ya. Lalu Anda harus bisa menjabarkan solutionnya. Nah, ini solutionnya ini bisa berhubungan dengan study metodologinya itu apa. Bisa berupa research design, and then responden, or participant, instrumen yang digunakan, ya. Lalu cara menganalisisnya, begitu. Dan Anda juga bisa memasukkan finding or result di sini juga. And then contribution, ya. Jadi contribution secara keilmuan itu apa? And then evaluation and recommendation. So here, the recommendation should be intended for further researcher. Jadi what do you expect for further researcher later on? Apa sih kira-kira yang bisa di follow up oleh researcher selanjutnya? Begitu ya. And it's quite optional. Anda boleh menampilkan, boleh juga tidak. Okay? The next one, I'm going to show you what a good abstract look like. Ya. Jadi inilah contoh dari good abstract. Kita lihat di sini yang paling kiri, yang yellow highlighted ini adalah actual condition ya atau field establishment. Jadi apa sih kondisi yang terjadi di lapangan saat ini gitu ya. So you start from the general condition and then you narrow down, you try to find out the problem and you state it in your abstract. Jadi Anda mulai memasukkan ini loh, walaupun actual conditionnya seperti ini, saya menemukan masalah gitu. Nah, di sini adalah goal Anda. Jadi di sini paper ini atau studi ini Anda lakukan untuk memecahkan masalah yang ada, gitu kan ya?
Ini Anda mulai bisa memasukkan apa namanya research design-nya, lalu research propose-nya, lalu mungkin responden atau mungkin apa namanya participant and then research analysis ya. Jadi Anda bisa memasukkan uh, goal akhir gitu atau mungkin bisa kalau misalkan Anda sudah melakukan berarti result-nya, conclusion-nya Anda bisa masukkan di sini. Lalu di white highlight ini adalah highlighted sentence ini adalah contribution. Jadi kira-kira penelitian yang sudah Anda lakukan itu apa sih kontribusinya terhadap keilmuan Anda nanti ya secara luas nantinya. Oke, and then we move to keywords. Nah, ini kalau Anda hitung ya the number of words I think it's not more than 200 words. Jadi memang beginilah seharusnya Anda menuliskan abstrak. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu singkat juga. Dan biasanya kebanyakan when we talk about Indonesian abstract, typical Indonesian abstract, biasanya kita terlalu banyak berbicara di field establishment atau introduction ya. Kita terlalu bertele-tele. Nah, masuk ke metodologinya mungkin hanya 10% gitu atau 15% gitu ya. We don't talk much gitu ya in method gitu atau mungkin di resultnya. Nah, ini Anda harus balik. Gimana caranya Anda menuliskan intro apa namanya introduction atau field establishment itu dalam hitungan yang proporsional gitu. Jadi tidak terlalu banyak. Keywords ini juga pyramid broadcasting, video on demand ini adalah keywords yang memang berhubungan dengan apa yang sudah Anda tuliskan di abstrak. Oke. Next, another good abstract. Ada aim, purpose, ada methodology, ada results, and then implication. Ya, ini kebetulan dia tidak memasukkan apa namanya evaluation and recommendation. Ya, I think it's good. And it's optional ya. Jadi ini pilihan. Anda bisa menampilkan juga bisa tidak gitu. Konten. Sekarang kita masuk ke konten. Nah, isi dari konten ini adalah isi yang memang Anda tuliskan ya di buku final project Anda. Nanti ada bab 1, ada bab 2 gitu ya. Sama, jadi kalau misalkan dalam bentuk paper nantinya atau poster harus memasukkan konten seperti ini. Jadi ada introduction, ada literature review, lalu ada method use, and then results or findings of the study, and then discussion, and then conclusion. Jadi memang harus komplit gitu ya. Nah, the question is, apa sih yang harus kita tulis di introduction dan literature review? Nah, ini yang harus kita bawahi. Jadi di introduction and literature review ini bisa dibilang adalah elaborasi atau perpanjangan dari apa yang sudah kita tulis di abstrak tadi ya. Jadi yang pertama adalah background information of course ya. And then gap in knowledge. Jadi kira-kira problem yang bisa Anda isi gitu ya atau bisa Anda pecahkan itu apa di sini. And then purpose of the study and then the sources reference. Jadi Anda bisa memasukkan previous study atau previous reference di intro dan literature review. Ingat di literature review itu kita tidak melulu hanya memberikan definisi terhadap beberapa istilah yang kita gunakan dalam penelitian kita. Yang terpenting adalah kira-kira is there any previous study or previous researcher which support your recent study? Kira-kira ada nggak sih penelitian terdahulu yang bisa jadi Anda jadikan acuan yang memang relevan, yang update gitu ya? Jadi paling tidak ya 5 tahun terakhir gitu ya. Dan Anda bisa ambil dari primary source atau secondary source seperti journal atau mungkin book gitu ya, yang memang bisa Anda jadikan acuan. Alright, this is the comparison, the length of the sentences that you should write in abstract and introduction. Jadi pada dasarnya memang introduction itu adalah sama gitu ya dengan apa yang Anda tuliskan di abstrak, cuma lebih panjang gitu ya, lebih detail begitu. Alright, and then this is the sample of introduction. Nah, Anda bisa masukkan previous study di sini, entah dari jurnal atau memang dari buku yang memang bisa menjadikan apa namanya research background gitu ya, atau mungkin apa namanya fondasi untuk penelitian Anda.
And then the next one, literature review. Nah, ini yang saya bilang tadi atau dalam bahasa Indonesianya kajian pustaka, gitu ya. Jadi pada dasarnya di sini Anda harus bisa memasukkan the sources, how to justify gitu ya, your research is worth to conduct gitu ya. Lalu review, and then empirical insights, and then state of knowledge, gap in literature, weaknesses in methodologies use. Oke, mungkin penelitian terdahulu ada kelemahan, ada kekurangan yang bisa Anda perbaiki di penelitian Anda sekarang. The next one, methodology. Now we move to the next part ya. Jadi di methodology ini adalah it's going to be your turn ya to talk much about your study. Mulai dari mungkin instrumennya atau research-nya, mungkin dari research design-nya, mind map-nya seperti apa, flowchart-nya seperti apa ya, lalu instrumen, and then design, data analysis, consent, and participant. Ya, ini ya. Jadi misalkan contoh kalau misalkan metodologinya kualitatif, jadi Anda misalkan instrumen yang digunakan adalah seperti kuesioner atau mungkin interview. Nah, ini Anda juga bisa menjelaskan kira-kira jumlah responden atau jumlah partisipan yang Anda libatkan dalam interview atau kuesioner itu berapa orang. Umurnya berapa? Gendernya gitu. Lalu mungkin background-nya seperti apa. Jadi jelas gini ya, Anda menjelaskan partisipan itu jelas. Lalu instructional material. Nah, ini kira-kira alat yang digunakan dalam penelitian ini apa? Gitu. Ini kalau dalam dunia pendidikan ya, misalkan. Right, the next one. Finding, result, and discussion. Nah, di finding, result, and discussion, ini Anda harus bisa recalling ya. Kira-kira apa yang bisa saya simpulkan gitu dari research analysis yang saya gunakan. And then how you build the connection with the ongoing theories. Ini yang paling bagus ya. Jadi dari hasil yang kalian dapatkan itu bagaimana Anda bisa merelate dengan teori yang ada gitu. Right, ini contohnya. Jadi finding and discussion. Nah, ini kalau misalkan kualitatif, Anda bisa menjabarkan hasil dari interview yang memang relevan. Misalkan ada 10 orang yang di interview ya. I think it's not necessary for you to cover all the result of the interviews ya. Cukup you pick some of the representative interview yang memang bisa relate dengan topik yang Anda angkat di sini. The next one ini review ideas from introduction. Jadi discussion di sini seperti yang saya bilang tadi, Anda relate with the ongoing theories. Jadi kira-kira Anda justru mensupport atau mungkin Anda bisa menemukan hal yang baru gitu ya yang tidak didapatkan di penelitian sebelumnya atau teori sebelumnya. Alright, dan that's a brief overview about the content or the detailed information in academic paper. Jadi kita mulai membahas dari title tadi, dari abstract, lalu kita punya introduction, review of literature ya, lalu methodology, and then kita punya finding and discussion dan juga conclusion gitu ya. So the next one ini adalah final project, bisa dibilang is going to be your grand project gitu ya. Jadi di sini I'm trying to relate with your ongoing project gitu, yaitu tugas akhir. Jadi di sini I would like to assign you to create a paper poster of your final project. Jadi di sini Anda akan diminta untuk membuat poster, bukan paper ya, tapi poster. Supaya saya bisa lebih visible untuk bisa memberikan feedback atau melihat semua hasil karya. Kalau paper kan lumayan time consuming gitu ya. Jadi di sini I would like you to create a poster which related to your final project atau tugas akhir. I assume that Anda sudah hampir finish gitu ya mengerjakan tugas akhir. And then deliver an oral presentation. After creating a poster, Anda diminta untuk bisa menjabarkan presentasi gitu ya. And then the second one, point out some of key points in your poster.
Nah, isi dari poster Anda itu adalah ya harus relevan dengan apa yang Anda tulis di buku atau mungkin di paper Anda. Harus ada judulnya, harus ada abstraknya. Mungkin abstraknya ini bisa di-skip ya, Anda sampaikan dalam mungkin 2 atau 3 kalimat. And then introduction, methodology, result, discussion, and conclusion. Paling tidak harus bisa men-summarize semua poin ini. Ya. Outline what you actually do from your TA ya in few text along with images, diagrams, and tables. Ya, karena ini adalah summary ya paling tidak Anda harus bisa menyampaikan dalam kalimat yang singkat gitu ya. Dan Anda bisa sertakan image atau diagram atau tables. And then present your poster media and presentation side by side in English within 3 until 4 minutes. Jadi nanti Anda bisa record your performance ya, while you deliver your ideas, poster bisa Anda tampilkan di samping Anda gitu. And then compile all the files with students' name in one folder. Please make sure because you record your performance ya, mind the clarity of poster and video, including your the audio gitu ya. Ini adalah contoh paper poster sample ideas. Anda bisa lihat di sini, misalkan contohnya ini ya, saya punya MyCap ini ya. Ini salah satu contoh yang saya ambil dari Mawapres Pens kemarin. Kebetulan ini adalah research design ya. Jadi product based research. Jadi yang memang final projectnya itu berupa produk gitu. Dia jabarkan nama atau produknya langsung gitu ya. Lalu dia jabarkan mungkin tujuannya apa sedikit di sini. Lalu dimasukkan latar belakang. Jadi memang the 3 key points kalau Anda buat poster gitu ya. Sebenarnya adalah yang pertama adalah masalahnya apa, solusinya apa, gitu kan ya. Lalu finalnya apa, resultnya apa, gitu. Jadi ada masalah, ada solusi dan result solutionnya apa. Jadi final produknya apa. Jadi latar belakang di sini Anda bisa jabarkan in a few words or a few sentences. Lalu identifikasi solusi, lalu targetnya apa. Jadi customer-nya mungkin dari dalam hal ini customer-nya, mungkin nanti market-nya seperti apa. Lalu tahap implementasinya atau tryout-nya setelah produk ini bisa dikembangkan. Dia masuk ke evaluation gitu kan, di mana dia harus bisa diuji cobakan. Dan dia harus meminta evaluasi atau masukan dari expert validation gitu kan. And then kesimpulan dan referensi. Ini adalah contoh poster yang menurut saya representatif karena bisa mengcover apa yang Anda tulis di academic paper Anda. Ini contoh lain ya, ini dari PKM. Jadi ada latar belakang, ada mitra sasaran, metode pelaksanaan, tuh. Lalu penerapan implementasi ya ini ya, keunggulan dan kesimpulan gitu. Anda bisa juga jadi Anda bisa pilih kira-kira yang penting untuk dimasukkan tuh yang mana gitu. Karena tujuan dari poster itu memang adalah to arouse the attention from the viewers gitu, untuk menarik perhatian viewer, audience untuk bisa melihat penelitian kita. Jadi tentunya penggunaan image, lalu tabel, figures itu memang penting di sini. Dan biasanya size-nya sangat mendominasi gitu ya. Next, contoh lain misalkan ini Lab Prosperia. Ada latar belakang, metode konstruksi, ya, lalu ada simpulan, detail gambar. Inilah contoh another good poster gitu ya. Lalu ya ini sama juga ya, product research. Ini gambarnya saja sudah hampir setengah halaman gitu ya. Ya memang tujuannya adalah to attract the attention from the viewer. And then di sini ada latar belakang juga, ada tujuan dan manfaat. Jadi ada research background, ada research aim, ada methodology dan ada conclusion. Jadi ini
relate dengan apa yang Anda tulis di abstrak Anda gitu atau di paper Anda. Alright, jadi itu adalah sampel poster yang Anda bisa jadikan acuan nantinya untuk Anda gunakan ketika Anda membuat poster Anda yang berhubungan dengan TA. I think it's quite beneficial for you ya later on ketika nanti Anda defend proposal Anda atau mungkin Anda bisa menyajikan penelitian Anda dalam tingkat conference gitu ya atau academic conference. I think it's quite beneficial dan bisa membantu Anda nantinya gitu. Alright everyone, so that's all for today. Thank you so much for your attention. Looking forward to your project and see you in the next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.